semoga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari kiamat semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan makalah yang ke-13. Qila, dikatakan hammul arifi as-sana'u, ay muradul arif billah as-sana'u ala Allah ta'ala bijamili sifatihi. Hammul arif as-sana'u, keinginan seseorang yang arif atau cita-citanya orang yang arif atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sana'u, yaitu memuji. Jadi keinginan orang yang arif billah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang diinginkan oleh orang yang arif billah kecuali dia memuji kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala, asmanya, af'alnya, dan memuji kesempurnaan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang diinginkan oleh orang yang arif billah kecuali hanya sekedar keinginan dirinya untuk senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan daripada sifat, dari segala kesempurnaan zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, bahkan ahkamnya. Jadi orang yang arif billah tidak ada yang dia inginkan. Kalau dunia ini tidak ada, dunia ini tak baik, tak indah untuk dipujinya, tapi dia lebih senang, lebih nikmat ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang arif billah. Jadi kalau orang yang lain di dalam hidupnya itu, kalau yang dia bicarakan, yang dia sibukkan itu adalah urusan bisnisnya dalam urusan dunia. Dia sering memuji anaknya kalau anaknya cerdas, sering memuji proyeknya kalau lancar, sering memuji rumahnya. Tapi orang yang arif billah tidak ada keinginan mereka untuk memuji itu. Keinginan orang yang arif billah itu adalah as-sana'u, memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempurnaan. Jadi kita kalau diberi kelebihan, kalau diberi ilmu pengetahuan, maka kita akan mengagungkan, memuliakan, menyebut-nyebut kecerdasan itu, kehebatan itu, kesuksesan itu. Aku ini pokoknya di mana-mana ada proyek, aku ini rumahku ini bagus nih, biniku anak-anakku nih semuanya nih lulusan Cicakgu. Iya, Cicakgu, cicaknya pergi. Itu anak-anakku itu sukses semua. Nah, ada orang arif billah nggak ada lagi dia. Dia baginya dunia ini tidak ada harganya sama sekali. Kata orang arif billah, untuk apa aku memuji dunia sementara dunia tak ada harganya? Aku agungkan dunia, aku puji, aku sanjung dunia, sementara dunia itu tidak ada manfaatnya. Bagiku dunia itu, kata orang arif billah, itu sampah. Tapi bagi orang yang ahli dunia, bukan arif billah tapi arif bid dunia, selesai. Dunia terus yang ada di dalam pikirannya, dunia terus yang ada di dalam ucapannya, dunia terus yang ada di dalam biji matanya.
Di dalam hatinya itu dunia. Arif billah, Allah, Allah, Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nih, bila Allah memberikan kelebihan di dalam hartanya dan kedudukannya, maka orang-orang yang begini, orang-orang yang ahli dunia, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Jadi sesungguhnya aku diberi harta ini, diberi kekayaan ini, diberikan kesuksesan ini, semata-mata itu karena adalah ilmu yang ada padaku. Jadi orang kalau terus seperti itu, akhirnya apa? Menganggap dirinya lah yang menyebabkan itu semua yang terjadi. Lama-lama jadi orang yang sombong. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan itu pakaianku dan kebesaran itu selendangku. Siapa-siapa saja yang mencoba untuk melepaskan pakaian kebesaran dan selendang dari diriku, maka kuhempaskan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Aku tidak peduli siapapun dia. Biar seseorang yang sorbannya berlapis 17 ke atas, kuhempaskan wajahnya ke dalam neraka jahanam kalau dia melepaskan pakaian keagungan dan selendang kebesaranku. Apa yang mau kita banggakan? Semuaan ini adalah anugerah Allah. Jadi manusia ini waktu masih hidup aja petantang petenteng, sombong sana, sombong sini, sombong dengan hartanya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan duitnya waktu masih hidup. Saking sombongnya dengan duit, dengan harta, pangkat, jabatannya. Ada pondok pesantren lagi sedang membangun, kada dipedulikannya. Ujar Allah, sombong bujur orang ini. Kada tahunya itu rizki itu aku yang memberinya, tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan urusan agamaku. Lalu apa dampak yang terjadi? Jadi dampak yang terjadi, orang yang senantiasa mengagungkan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, bukan mengagungkan Allah yang memberikan apa saja untuknya. Inshaghalna bikaramati wa nasina al-karimah. Kita sibuk bil karamah, dengan kelebihan yang melekat pada diri kita, sibuk dengan karamah yang Allah berikan untuknya. Wa nasina, dan kita akan lupa al-karimah, melupakan sang pemberi nikmat, pemberi karamah itu, pemberi kebesaran dan keagungan itu kepada diri kita. Jadi orang, kenapa dia disuruh untuk memuji Tuhannya, bukan memuji apa yang Allah berikan kepadanya? Sebab orang kalau sudah sibuk dengan apa yang diberikan oleh Allah, bukan sibuk dengan apa, dengan Allah yang sudah memberikan apa saja untuknya, ini repot. Orang kalau sibuk dengan dunia itu tidak akan pernah memuaskan hati dan jiwanya. Tapi orang sibuk dengan Tuhannya, maka Allah akan berikan semua kepuasan ke dalam hati dan jiwanya. Dia biar sibuk dengan untuk-untuk, lupa dengan bini yang buat untuk-untuk. Kan kacau itu. Untuk-untuknya terus diurus, wadainya terus diurus, bininya kada diurus. Begitu perumpamaan orang yang sibuk dengan apa yang diciptakan oleh Allah, tapi tidak sibuk dengan Allah yang sudah menciptakan apa saja untuk dirinya. Jadi kita, kalau orang sibuk dengan kelebihan apa saja yang Allah berikan kepadanya, tidak sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaghalna bil karamah, kita akan cenderung sibuk dengan kelebihan, wa nasina al karimah, dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan. Disebutkan oleh seorang ulama, Imam Abul Azam, idza basatallah laka bisatal karamah
apabila Allah memberikan kelebihan atas berbagai macam hal, fabtahil ilaihi wasalhu salamah, maka jadi kalau Allah memberikan kita ini banyak kelebihan, Allah berikan kita banyak keutamaan, berbagai macam kelebihan dan keutamaan Allah beri kepada diri kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah keselamatan atas apa saja yang Allah beri. Jangan-jangan pemberian Allah itu menimbulkan mudarat bagi diri kita. Sebab pemberian itu apa saja yang Allah beri itu semuanya adalah ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Ada orang bisa lulus dengan ujian kesehatannya tapi tidak bisa lulus dengan penyakitnya. Ada orang yang lulus dengan penyakitnya, waktu sakit luar biasa. Semuanya habis wirid zikir dan tasbih diputarnya, tidak tanggung-tanggung, tiga yasin ditaruh di atas kepalanya, kanan kiri atas sebiji yasin, gantung pulang kalau tidak cukup di situ yang di atas 4 yasin, yang satu bergantung dengan tali berputar-putar, ditambah dengan bulu landak, supaya nanti kalau ada kuntilanak mendekat ketusuk bulu landak lalu meninggallah kuntilanak itu. Nah, yuk kurang apa? Tasbih berputar terus, subhanallah, subhanallah, bahkan ketiap Allah, Allah. Begitu diberi duit banyak selesai ke Bali ya. Ke Bali. Melihati orang-orang kada berselawarnya, pokoknya pelesiran terus, ada lagi muncul batang hidungnya di masjid. Ujar malaikat, kemana kemarin yang ketika di rumah sakit itu mengeluh aja sakit, Allah, Allah, sekarang ada muncul batang hidungnya. Ujar malaikat yang sebelah sibuk walinya itu. Itu kalau kadang kita diuji dengan sakit nggak pernah lupa dengan Allah. Waktu miskin, wah luar biasa pian, tahajud terus, belum kering wajahnya dengan air sudah basah pulang dengan air wudhu berikutnya. Tahajud samban malam, duha samban siang, wirid terus setiap berjalan, subhanallah walhamdulillah. Itu waktu miskin. Waktu kaya gila proyek, kadang muncul batang hidungnya di masjid, proyek terus, rapat di Jakarta. Mana pian rapat di Jakarta Pak Ustaz? Jam 12 masih keluar juga. Kemana pian rapat di Celsius Pak Ustaz? Orang ini kadang hampih-hampihnya rapat. Ujar malaikat maut terakhir, kena sebentar lagi Pak Ustaz, ku rapatkan lawan aku itu. Jadi di dalam hidup ini, idza basatallah laka bisatal karamah, bila Allah memberikan kelebihan kepada engkau atas berbagai macam kelebihan karamah, atas berbagai macam kelebihan, wabtahil ilaihi, maka berdoalah kepadanya sebanyak-banyak, wasalhus salamah, dan mintalah kepada Allah itu keselamatan. Kenapa disuruh kita untuk meminta keselamatan? Daripada musibah sibuknya diri kita, daripada kelebihan, keahlian yang melekat pada diri kita. Sebab kadang-kadang yang demikian itu bisa melupakan Allah yang sudah memberikan itu semuanya kepada kita. Kita ini cerdas itu karena anugerah Allah. Kita ini bisa baik karena anugerah Allah. Kita ini kuat karena anugerah Allah. Kita punya anak-anak yang cerdas dan baik itu karena anugerah Allah. Kita punya nasib yang baik di dalam hidup itu karena anugerah Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kecuali itu adalah anugerah Allah. Maka jangan sibuk dengan apa yang Allah beri, tapi sibuklah dengan Allah yang sudah memberikan apa-apa saja kepada kita. Jadi kadang-kadang orang yang kalau begini bisa lari kepada sombong, ujub.
Kalau terus mengingat pemberian Allah, kecerdasannya, kebagusannya, kehebatannya, kekayaannya, kemampuannya, ini kadang-kadang orang kalau seperti ini bisa menyebabkan dia lari atau jatuh kepada sifat sombong, ujub. Jadi orang kalau model begini, Pak, kadang-kadang ibadahnya saja itu bisa menjadi penghalang dia untuk dekat dengan Tuhannya. Jadi orang kalau terus menganggap bahwa pemberian itu lebih penting daripada Allah yang memberi, itu ketika diberi oleh Allah, kadang-kadang kesolehannya pun itu bisa menghalangi dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sholat tahajud, ketika dia berwirid, ketika dia berzikir, ketika dekat dia kepada Allah, dia masih saja menganggap bahwa itu semuaan adalah kelebihan atau kesolehan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kesolehan, karena iman yang melekat pada dirinya, karena iman yang kuat yang dia punya tidak sama dengan orang-orang yang lain. Padahal iman itu bisa kuat, bisa lemah, itu pun karena anugerah Allah kepada diri kita. Kenapa kuat? Karena mungkin kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kita bisa berbuat taat kepada Allah juga tetap anugerah Allah. Kalau Allah tidak buat sehat kita, pertanyaan, bisalah pian berangkat ke majelis subuh ini? Guring pian di rumah sakit. Tapi karena Allah beri kita sehat, lalu kita bisa ruku dan sujud di hadapan Allah. Lalu kita sibuk dengan ruku dan sujud yang kita punya, sibuk dengan kekhusyukan yang kita punya, lalu kita tidak sibuk untuk mengingat Allah yang sudah membuat kita bisa khusyuk, yang sudah membuat kita bisa sholat dengan baik. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mensyukuri, atau dia tidak sibuk dengan Tuhan yang memberi, hanya sibuk dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya. Dan di antara sifat orang yang arif billah, di antara sifat orang yang arif billah, ayyastura syuhuda wujudihi liwujudi syuhudihi. Dia ayyastura syuhuda wujudihi, keberadaan dirinya, bahkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada dirinya, dia tidak bisa melihatnya. Liwujudi syuhudi, karena dia menyaksikan dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki daya dan upaya atas apapun yang diberikan, atas apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya. Bahkan orang yang arif billah, kemampuan dirinya, kelebatan dirinya, kesempurnaan dirinya tertutup, terhijab dengan kehebatan dan kelebihan Tuhannya. Itu orang yang arif billah. Ketika dia melihat dia punya kemampuan, dia tidak bisa melihat kemampuan itu. Begitu dia diberikan oleh Allah kemampuan yang dia lihat, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kemampuan terhadap dirinya. Dia tidak pernah menyombongkan diri dengan kelebihannya, dia tidak pernah membanggakan diri dengan kelebihannya, sebab semakin Allah beri kelebihan, semakin dia melihat kesempurnaan Tuhan di dalam biji matanya, di dalam hatinya, dan kesempurnaan daripada apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Ini bedanya orang yang arif billah. Jadi orang yang arif billah itu dia tidak lagi bisa melihat dirinya yang dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, dia punya kesempurnaan, karena dia yang sedang asik melihat Allah yang sudah memberikan kemampuan dan kelebihan itu kepada dirinya. Jadi orang yang asik dengan Tuhannya, dia tidak ada sifat-sifat manusia pada dirinya. Yang ada adalah sifat keagungan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Tapi orang yang terus melihat kesempurnaan dirinya, makhluk, itu lama-kelamaan muncul ujub, muncul sombong, muncul riya, takabur, sum'ah. Ini muncul sifat-sifat yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua,
Wa hammuz zahidi ad-du'a, ay al-murad al-mu'rid aniz zaid ala qadri al-hajah min ad-dunya biqalbihi. Dan cita-cita ahli zahid, az-zahid itu ahli zuhud, ad-du'a. Jadi keinginan terbesar ahli zuhud itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai al-muradul mu'rid, atau yang menjadikan keinginan berpaling aniz zaid, dari tambahan ala qadril hajati minad dunya biqalbihi, atas barang kelebihan kebutuhan dari dunia dengan hatinya. Jadi orang yang zuhud itu keinginannya apa? Berpaling daripada tambahan baik harta, pangkat, jabatan dunia. Ini orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu apa? Orang yang tidak terlalu berhajat dengan dunia. Itu orang yang zuhud. Wa hammuz zahid, dan keinginan terbesar orang-orang yang zuhud itu adalah ad-du'a. Berdoa itu dia sibuk dengan doa, tidak sibuk dengan apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kelebihan. Kelebihan harta itu tidak merisaukan orang-orang yang zuhud. Kekurangan harta pun tak pernah merisaukan. Sebab bagi orang yang zuhud, dia tidak sibuk dengan urusan itu, tapi dia sibuk dengan urusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad-du'a'u wa huwa tadarru', yaitu merendah diri ilallah, kepada Allah Ta'ala, bisu'ali ma indahu minal khair. Dia sibuk, orang yang zuhud itu dia sibuk berdoa kepada Allah supaya Allah beri dia dengan kelebihan, dengan kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Adapun kelebihan harta itu tidak merisaukan orang-orang zuhud. Jadi orang zuhud itu doa untuk keselamatan dirinya dunia dan akhirat, dia sibuk dengan itu. Tapi orang yang arif billah, dia sibuknya bukan dengan itu, tapi dia sibuknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda kesibukan. Yang satu orang yang arif billah, dia sibuk dengan Allah. Yang kedua orang yang zuhud, dia sibuk dengan doa supaya dia mendapatkan keselamatan baik dunia dan akhirat. Adapun dunia bagi orang yang zuhud, ada merisaukan. Ada duit kah? Ada duit kah? Ada masalah orang zuhud itu. Jadi kesibukan orang-orang yang zuhud itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa penyebabnya? Orang yang arif billah itu sibuk dengan Tuhannya, li'anna hammal arif billah rabbahu la sawabu walal jannah. Bagi orang yang arif billah itu nggak ada lagi pahala, itu nggak ada lagi surga, itu nggak ada lagi. Jadi orang yang arif billah itu bukan ganjaran lagi yang dia cari. Bagi orang yang arif billah itu ganjaran itu gak ada penting, tapi Allah yang memberikan ganjaran itu yang penting. Tapi bagi orang yang zuhud, wa hammaz zahid nafsuhu, adalah dirinya, ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannah. Dia ingin mendapatkan manfaat terhadap dirinya baik dalam bentuk pahala maupun surga. Faraqa baina ma himmatuhu al-hur wa himmatuhu raf'us sutur. Jadi maka berbeda antara cita-citanya orang yang arif billah dengan cita-cita orang yang zuhud. Cita-citanya orang yang arif billah adalah Allah, tapi cita-cita orang yang zuhud itu masih surga, masih pahala, masih bidadari dan lain sebagainya. Boleh. Sama seperti anak TK. Anak TK itu kalau dia belajar kan karena dia pingin permen. Tapi anak kampus, anak kuliahan, tidak penting lagi permen. Ini boleh. Di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan, faman ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalihha, atau masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di dalam Al-Quran pun Allah masih menjanjikan pahala untuk hambanya.
Barang siapa yang berinfak di jalan Allah seperti kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu berbuah 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah memberikan dan melipat gandakan pahala itu sesuai apa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya itu dan maha mengetahui. Jadi Allah bukan hanya memberikan 700, terserah aja Allah memberi berapa. Tapi yang jelas Allah pun di dalam Al-Quran masih menjanjikan pahala, masih menjanjikan surga, u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa itu. Tapi bagi orang yang arif billah, dia tidak sibuk lagi dengan surga, dia sudah sibuk dengan Tuhan yang menciptakan surga. Yang kada boleh itu apa? Sibuk dengan urusan dunia. Jadi sibuk dengan urusan dunia. Jadi pada makalah yang ke-13 ini cuma untuk membedakan. Artinya apa? Kalau kita satu saat sudah pada tingkatan masih sibuk dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karunia, kelebihan dan kemampuan, nah itu supaya kita naik sedikit. Jangan terlalu sibuk dengan apa yang kuberikan, kata Allah, tapi sibuklah dengan aku yang sudah memberikan. Jadi kesenangan kita, keinginan terbesar kita itu bukan lagi apa-apa yang diberikan, tapi kesenangan kita atau keinginan kita terbesar adalah terhadap Allah yang sudah memberikan apa-apa saja yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah itu berarti naik kelas. Makanya naik kelas itu adalah kelas arif billah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, satu, harus belajar asmaul husna, harus belajar sifat 20, harus belajar af'alnya Allah, harus belajar tentang zatnya Allah. Cuma kalaupun kita sudah belajar itu semuanya, jangan pernah menganggap bahwa Allah itu bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera, karena kita sudah tahu zatnya. Jibril ditanya oleh baginda Rasul, wahai Jibril, engkau bertemu dengan Allah? Kata Jibril, 70 hijab yang mendindingi antaraku dengan Allah, dan semua hijab itu terbuat dari cahaya. Jibril yang bertemu dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak ada satupun makhluk yang bisa bertemu. Kenapa? Sebab baginda Rasul adalah penghubung antara Allah dan makhluk manusia. Kan baginda Rasul ini bukan untuk umat Nabi Muhammad aja, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta. Bagi orang yang bisa menjadikan itu baginda Rasul adalah rahmat, maka dia dapat rahmat. Siapapun dia, muslimkah, non muslimkah. Tapi siapa saja yang tidak menjadikan dia sebagai rahmat, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat. Padahal untuk masuk surga dia membutuhkan rahmat. Sebagus apapun orang, kalau dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak akan masuk surga. Padahal pada diri baginda Rasul ada rahmat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pelajaran kita pada kali pertemuan ini, hendaklah kita sibuk dengan Allah. Sudah mulai naik sedikit kesibukan kita itu, bukan lagi dengan apa yang diciptakan oleh Allah, tapi sudah sibuk dengan apa yang sibuk dengan Allah yang sudah menciptakan apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi kesibukan kita itu memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah kita sibuk dengan menyebut dan memuji Allah. Punya anak agak mucil sedikit, baca ya latif ya latif ya latif ya latif, supaya hatinya menjadi lembut. Beri minum dia, belum juga disembur sedikit, iya sembur, baca ya latif ya latif. Sekalinya tambah parah nah itu.
Iya. Jadi yang intinya Pak, sudah mulai kita sibuk dengan memuji Allah, jangan lagi sibuk dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kecerdasan, kemampuan, kesolehan itu semuaan pemberian Allah. Ibadah yang bagus itu semuaan pemberian Allah. Maka sibuklah dengan Allah yang sudah memberi, jangan terus kita sibuk dengan apa yang diberi. Yang kedua, sibuklah untuk berdoa demi keselamatan baik diri kita, baik anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Sebab memang Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Kata baginda Rasul, berdoalah kepada Allah meskipun garam di rumah habis, tali sandal putus, suruh berdoa. Garam di rumah habis, doa pian. Cuma habis doa pian ke warung. Jangan berdoa aja, kada datang juga garamnya itu. Wahai Allah, garam di rumahku habis. Nah, cari duit. Habis itu berangkat pian ke warung, tukar. Jangan suruh Allah ngantar ke rumah pian. Aku sudah berdoa Pak Ustaz. Sudah, garam di rumah habis. Suya Pak Ustaz. Sudah berdoa. Sudah Pak Ustaz. Aku berdoa lawas lagi. Terus garamnya datang. Belum datang juga Pak Ustaz. Pian nukarkah di warung? Kada juga Pak Ustaz. Kutunggu aja di rumah. Mana ada Allah ngantar garam ke rumah pian. Kita disuruh berdoa, kenapa? Walaupun yang sepele dan kecil itu, kenapa kita disuruh berdoa? Supaya kita tahu dan paham bahwa sesuatu apapun sampai yang sepele pun itu adalah anugerah Allah kepada diri kita. Apalagi yang besar. Yang kecil aja kita tahu bahwa itu adalah anugerah Allah. Kita butuh kepada Allah walaupun yang sepele, maka yang besar tentu kita lebih paham bahwa kita sangat membutuhkan Allah untuk menyelesaikan itu semua urusan semuanya. Kalau yang kecil aja kada paham, lawas-lawas, yang besar gini kada paham gue nya. Jadi kita ini sebenarnya kada mampu untuk nukar garam aja, kada mampu untuk mencukupi garam. Garam itu kan sepele. Tali sandal putus kan sepele bujur itu. Tali sandal putus, pian jahit. Bujur, kasih jarum, kasih benang. Sudah ku jahit putus juga Pak Ustaz, kasih lem. Lem Korea. Tahu pian lem Korea? Yang halus itu, runcing itu. Sudah ku kasih lem Korea juga Pak Ustaz, tetap putus. Lem biru, lempar nukar yang baru. Jujur itu bagus sandal pian itu. Jadi jangan juga kita berdoa aja, kada ada usahanya. Kalau kita hendak berdoa aja tanpa ujung berusaha, habiskan waktu kita itu sibuk dengan Tuhan, itu ada usaha pian. Itu datang sendiri dunia kepada dirinya. Di dalam sorga itu kan apa yang kita inginkan itu datang. Seorang wali yang sudah sibuk makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihabiskan waktunya adalah untuk makrifah kepada Allah, dihabiskan waktunya untuk mengajarkan kepada orang lain ilmu pengetahuan. Dia tidak bekerja, dunia itu Allah datangkan untuknya. Kalau kita ini, dunia itu ada yang datang lawan kita. Kenapa? Karena kita masih mengejar dunia. Siapa yang mengejar dunia, dunia tidak akan datang untuknya. Siapa yang mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan dunia dan didatangkan dunia untuknya. Itu beda siapa yang kita kejar. Tapi kalau kita baru mengejar sehari, nggak ada harapan dunia datang lawan kita. Yang datang bini. Apa ujar bini? Di sini kamu masih masih berwirid kamu di sini, masih berzikir kamu di sini. Anakmu itu bayar SPP-nya, bisalah dengan zikirmu itu. Kata suaminya, tenang kau, kalau Allah sudah datang akan datang bila itu. Ini orang-orang yang begini ini memang orang yang sudah lawas dengan Tuhannya, orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Jadi itu baru didatangkan. Ini sesuai dengan cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ketika mereka berdebat tentang, kan qadha itu harus dibarengi dengan usaha. Ketetapan Allah itu harus dibarengi dengan usaha. Kata Imam Malik tidak. Ini berbicara tentang tawakal.
Kata Imam Malik, bila kau sudah bertawakal dengan benar kepada Allah, maka pasrahkan semua urusanmu itu kepada Allah. Kata Imam Syafi'i tidak. Kalau kita bertawakal kepada Allah, tetap harus dibarengi dengan usaha. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak berusaha, maka walaupun kita bertawakal, seperti kan di dalam hadis, bertawakalkah kalian seperti tawakalnya seekor burung, maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah beri rizki untuk burung. Kayak apa tawakalnya burung itu? Dia bertawakal kepada Allah, dia tidak tahu burung, kalau pian tanya lawan burung, merpati, burung apa saja, di mana rizkimu hari ini? Apa dia jawab? Kada tahu Pak Ustaz. Aku pokoknya mengepakkan sayap kemana arah ini Allah membawa untuk berhenti dan memberi rizki, maka aku akan mendapatkan rizki pada hari ini. Tapi dia yakin bahwa Allah akan memberikan rizki pada hari ini. Maka burung merpati atau burung apa saja terbang dalam keadaan lapar di pagi hari, bulik dalam keadaan senja itu dalam keadaan kekenyangan. Seumur hidup saya di Samarinda, Kalimantan Timur, belum pernah ketemu ada seekor burung jatuh di hadapan saya. Lalu saya tanya, kenapa Ikam? Kelaparan Pak Ustaz. Nah, ada. Semua burung yang terbang dalam keadaan lapar pagi hari, bulik di senja hari pasti dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah, diberikan rizki, tapi dia tetap terbang di pagi hari. Itu kelas-kelasnya orang awam. Maka bisa dipakai pendapat ini, pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa kita kalau bertawakal harus dibarengi dengan usaha. Imam Syafi'i keluar dan dia melihat dan menemukan ada orang sedang panen anggur. Lalu oleh Imam Syafi'i dibantulah orang tersebut untuk memanen anggur. Biasa setelah kita membantu orang, orang yang dibantu itu pasti merasakan senang dan biasanya suka untuk memberikan hadiah. Itu orang yang normal. Tapi ada juga orang yang abnormal. Kayak apa? Sudah dibantu kada diberi apa-apa. Ini abnormal orang ini. Kada normal artinya orang ini. Tapi orang yang normal bila dibantu itu pasti diberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Diberilah beberapa tangkai anggur kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i di dalam hatinya? Pendapatku benar. Aku membantu orang hari ini sehingga memanen anggur dan aku diberi sebagai hadiah dari apa yang kukerjakan. Aku bertawakal kepada Allah hari ini untuk berharap rizki dari Allah dan aku berusaha untuk membantu orang lain. Akhirnya Allah beri rizki kepadaku. Bulik dia dalam keadaan senang. Karena apa? Karena dia akan berkata kepada gurunya Imam Malik, wahai Imam Malik, pendapatku yang bujur. Aku mendapatkan anggur ini. Bulik dia. Begitu ketemu dengan Imam Malik, wahai Tuan Guru, aku sudah sampaikan kepada Anda bahwasanya tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Aku membantu orang untuk memanen anggur sehingga aku mendapatkan anggur. Ini adalah bukti bahwasanya tawakal harus dibarengi dengan usaha. Sehingga diberilah beberapa anggur itu kepada Imam Malik. Dan Imam Malik pun memakan beberapa butir anggur tersebut. Lalu apa kata Imam Malik? Wahai muridku Imam Syafi'i, aku seharian ini mengajar di majelis, tidak sempat untuk berusaha dan keluar. Dan di dalam benakku aku berkata, seandainya di hari yang panas ini aku bisa memakan buah anggur, mungkin alangkah enaknya. Dan alhamdulillah datang engkau membawakan buah anggur kepadaku, dan sehingga aku bisa memakan walaupun aku tidak berusaha. Siapa yang memberi? Engkau yang memberi. Tapi itu hakikatnya adalah Allah yang memberi kepadaku. Artinya kalau sudah siap boleh pian pakai kayak gini. Kalau belum siap jangan pakai pian. Mana suami, mana abahmu? Di Masjid As-Salam. Kenapa di situ? Nya lagi berwirid. Kata Abah pingin naik kelasnya menjadi kelas wali. Iya, di masjid wali, di rumah waluh kita. Diwaluhi bini kita, dimarahi bini, dimamai bini kita. Kenapa? Duit untuk nukar sayur belum dikasih. Jadi kalau kita dari awal sudah naik makam wali, itu baru bisa. Kalau pingin belajar makam wali, ya tetap gunakan pendapatnya Imam Syafi'i, jangan gunakan Imam Malik.
Kalau memang sudah dekat bujur dengan Allah, baru pakai pendapat Imam Malik. Yang penting kita tawakal dengan benar kepada Allah, semuanya urusan biarkan Allah yang ngurus. Itu wujur, orang yang sudah tawakalnya wujur. Imam Malik ada keluar dia untuk bekerja, habis waktunya untuk mentelaah kitab, habis waktunya untuk mengajari kitab, mengajari murid-muridnya, tidak ada kesempatan. Lalu siapa yang mengantarkan? Ya murid-muridnya, ya wali santrinya, ya orang-orang lain yang peduli, yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengantarkan, walaupun hakikatnya sebenarnya adalah Allah yang mengantarkan, cuma lewat tangan-tangan orang lain. Kenapa? Karena dia sedang sibuk dan habiskan waktunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena sudah habis waktunya, maka habis pula ceramah kita pada hari ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jam 6 lewat 10 lah. Sebab jam 6 lewat 1 kan lewat 2 tulu. Jam 1 lewat 5 tulu. Tulu kan surup ya. Tulu dengan surup itu berbeda. Tulu itu terbit matahari. Surup itu, kalau pian perhatikan waktu melihat surup itu yang paling gampang bagaimana? Lihat aja maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 15, 16. Nah, itu paling bagus kita sholat isyraq jam 6 lewat 16. Tapi karena dilihat dari wajah-wajah pian ini kada bagus jam 6 lewat 16 itu, maka kita tambahin sedikit. Jam 6 lewat 7 kada apa-apa lah. Itu yang sedangnya. Yang jangan tuh pas tuluk. Pas tuluk bunyi jam, cuma di sini jamnya kada disetel bunyi. Kalau di tempat lain bunyi dia, itu berarti tuluk. Waktu tuluk jangan pian sholat dulu, dikhawatirkan masih bercampur dengan waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat. Tunggu sampai yang paling bagus tuh 15 menit. Tapi kalau pian kada sabar 15 menit, 7 menit bisa aja. Nah, tapi tidak waktu yang paling baik. Yang paling baik ya waktu maghrib itu jam 6 lewat 16. Nya berganti-ganti terus waktu itu. Tapi kalau 6.16 pian kan ngantar anak. Nah, makanya kita cukupkan di sini saja. Pian juga saya lihat perhatikan tidak ada yang mau bertanya subuh ini, makanya kita cukupkan di sini aja. Wajah-wajah pian ini wajah-wajah tak ada pertanyaan memang. Jadi kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah mulai sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan Allah yang menciptakan, bukan sibuk dengan apa yang Allah sudah ciptakan kepada kita. Jangan sibuk dengan bini, jangan sibuk dengan anak, jangan sibuk dengan harta, tapi sibuklah kepada Allah yang sudah memberikan bini, anak dan harta. Agar kita benar-benar bisa merasakan nikmat dan bahagia di dalam hidup dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.